Halo semua, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Basilia Cindriani. Saya biasa dipanggil Cindri. Saya dari kelas 2 UPWA ingin menjelaskan materi tentang teknik operasional perjalanan wisata. Nah, teman-teman, dari materi tentang teknik operasional perjalanan wisata ini, kita akan membahas pengantar industri perjalanan wisata. Nah, sebelum kita menjelas tentang pengantar industri perjalanan wisata, kita harus tahu dulu apa itu perjalanan wisata. Nah, perjalanan wisata itu sendiri adalah perjalanan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dari suatu tempat ke tempat lain dengan tujuan berekreasi atau bersenang-senang. Nah, di sini juga teman-teman harus tahu pengertian pariwisata menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan yang menyatakan bahwa pariwisata adalah kegiatan yang dilakukan bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata, menyediakan atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha yang terkait di bidang tersebut. Nah, teman-teman, itulah tadi pengertian pariwisata menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990. Nah, teman-teman, di sini juga kita akan membahas tentang Biro Perjalanan Wisata. Nah, Biro Perjalanan Wisata ini dibagi dalam 3 bagian, yaitu yang pertama usaha jasa pariwisata, yang kedua penguasaan objek dan daya tarik wisata, dan yang ketiga usaha dan sarana pariwisata. Nah, di sini kita akan membahas yang pertama dulu, yaitu usaha jasa pariwisata. Usaha jasa pariwisata itu sendiri dibagi dalam 7 bagian. Yang pertama, jasa biro perjalanan wisata, yang kedua, jasa agen perjalanan wisata, yang ketiga, jasa pramu wisata, yang keempat, jasa impresariat, dan yang keenam, jasa konsultan pariwisata, dan yang ketujuh, jasa informasi pariwisata. Nah, teman-teman, di sini kita juga masuk yang ke materi yang kedua, yaitu penguasaan objek dan daya tarik wisata. Penguasaan objek dan daya tarik wisata ini dibagi dalam ketiga bagian. Yang pertama yaitu penguasaan objek dan daya tarik wisata alam, yang kedua penguasaan objek dan daya tarik wisata budaya, yang ketiga penguasaan objek dan daya tarik wisata minat khusus. Nah, teman-teman, kita masuk yang ketiga, yaitu usaha sarana pariwisata. Usaha sarana pariwisata ini juga dibagi dalam 5 bagian. Yang pertama yaitu penyediaan akomodasi, yang kedua penyediaan makan dan minuman, yang ketiga penyediaan angkutan wisata, yang keempat penyediaan sarana wisata tirta, dan yang kelima penyediaan kawasan pariwisata. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan terkait Biro Perjalanan Wisata, dan di sini kita masuk ke jenis-jenis perjalanan wisata. Di sini saya akan menjelaskan 3 jenis perjalanan wisata. Yang pertama yaitu business travel. Business travel itu sendiri adalah perjalanan yang dilakukan seseorang dengan tujuan berbisnis. Kemudian yang kedua, leisure travel. Nah, perjalanan yang seolah-olah tidak jelas tujuannya untuk bersenang-senang, tapi sebenarnya juga perjalanan ini sangat penting untuk menambah wawasan dan untuk mengetahui hal-hal yang perlu diketahui. Dan yang ketiga yaitu individual travel, seperti berobat, mengunjungi taman, dan lain-lain. Teman-teman, itu tadi beberapa jenis perjalanan wisata. Kemudian di sini juga saya akan menjelaskan fungsi Biro Perjalanan Wisata. Nah, fungsi Biro Perjalanan Wisata itu ada 2, yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Yang pertama, fungsi umum. Fungsi umum Biro Perjalanan Wisata merupakan sebuah perusahaan jasa pariwisata yang mempunyai tujuan untuk mempersiapkan atau mengusahakan perjalanan seseorang dengan segala kebutuhan dari perjalanan itu sendiri. Nah, untuk fungsi khususnya yaitu yang pertama, travel bureau sebagai intermediate atau perantara. Travel bureau berfungsi sebagai perantara antara wisatawan dengan perusahaan industri pariwisata atau supplier. Nah, kemudian yang kedua, travel bureau sebagai organisator. Nah, travel bureau sebagai organisator ini juga ditujuan untuk mempersiapkan atau mengusahakan perjalanan seseorang dengan segala kebutuhan dari perjalanan itu sendiri. Nah, untuk fungsi khususnya yaitu yang pertama, travel bureau sebagai intermediate atau perantara. Travel bureau berfungsi sebagai perantara antara wisatawan dengan perusahaan industri pariwisata atau supplier. Nah, kemudian yang kedua, travel bureau sebagai organisator. Nah, travel bureau sebagai organisator ini juga dibagi dalam 2 bagian. Yang pertama, travel
biro harus bisa menciptakan kerjasama yang baik antara wisatawan dengan perusahaan industri pariwisata sebagai supplier. Yang kedua, menyiapkan bermacam-macam paket wisata, baik berupa tailor-made tour maupun ready-made tour yang dapat ditawarkan kepada calon wisatawan. Nah, teman-teman, itu tadi pembahasan terkait fungsi dari Biro Perjalanan Wisata. Nah, sekarang kita masuk ke agen perjalanan wisata. Nah, agen perjalanan wisata ini adalah badan usaha yang menyelenggarakan usaha perjalanan yang bertindak sebagai perantara di dalam menjual atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan wisata. Nah, teman-teman, agen perjalanan wisata itu sendiri juga dibagi dalam beberapa bagian. Yang pertama yaitu menjadi perantara dalam pemasaran penjualan tiket, angkutan darat, laut, maupun udara. Yang kedua, mengurus dokumen perjalanan. Yang ketiga, menjadi perantara dalam pemasaran akomodasi dan sarana wisata itu sendiri. Yang keempat, menjual paket wisata yang dijual oleh Biro Perjalanan Wisata. Nah, teman-teman, di sini juga kita akan membahas tentang Biro Perjalanan Wisata lagi. Yang pertama yaitu Biro Perjalanan Wisata sebagai salah satu dari industri pariwisata yang menghasilkan produk yang mengacu kepada kepuasan dan kebutuhan wisatawan. Nah, kemudian yang kedua, Biro Perjalanan Wisata dapat diartikan sebagai usaha jasa komersial yang mengatur, kemudian menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang yang ingin melakukan sebuah perjalanan. Nah, teman-teman, di sini juga ada ruang lingkup dari Biro Perjalanan Wisata itu sendiri. Yang pertama yaitu fungsi pemasaran. Yang pertama making sales calls, yaitu menghubungi customer dan menginformasikan tentang produk wisata. Kemudian yang kedua, advising client, yaitu memberikan alternatif atau pilihan bagi wisatawan dengan menjelaskan berbagai produk termasuk fasilitas sebagai produk wisata. Kemudian yang ketiga, transmitting information, menyebarkan dan memberikan informasi yang diperlukan kepada wisatawan. Kemudian planning and carrying out professional company, merencanakan dan mempromosikan produk perusahaan. Nah, teman-teman, yang terakhir kita masuk ke fungsi operasional departemen. Yang terakhir kita masuk ke fungsi operasional departemen. Yang pertama yaitu bookkeeping and accounting, yaitu melakukan pembukaan dan akuntansi. Yang kedua, billing, melakukan pembuatan invoice dan pembayaran kepada pemasok. Dan yang ketiga, budgeting, yaitu merencanakan anggaran pemasaran. Oke, teman-teman, itu saja materi yang dapat saya jelaskan tentang teknik operasional perjalanan wisata. Semoga materi yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Bye-bye.